Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Hapni Sulfida Sembiring di pembelajaran teks deskripsi bagian 2. Baiklah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar aktivitas belajar kita pagi hari ini mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran teks deskripsi bagian 2, kita akan mempelajari bentuk informasi dalam teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi berisi informasi berbentuk kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek atau benda yang akan dideskripsikan. Gambaran objek atau benda bisa berupa lokasi, misalnya di Perancis, di Inggris, di Kampung Tanjung, di Medan, dan lain-lain. Gambaran objek atau benda yang akan kita deskripsikan bisa juga berupa suasana, seperti suasana di pasar Tapip yang ramai, suasana di rumah sakit, atau suasana di tempat ibadah. Gambaran objek atau benda bisa juga berupa ukuran, misalnya besar kecil, tinggi rendah. Bisa juga objeknya berupa warna, seperti merah, putih, hijau, kuning. Bisa juga berupa rasa, seperti rasa manis di madu, di gula, seperti rasa pahit misalnya, getir, kasar, dan halus. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan rasa, misalnya manis, pahit, getir, kasar, halus, ini berkaitan dengan indera pengecap dan indera peraba, atau sifat-sifat fisik yang lainnya. Kalimat deskripsi menggambarkan atau melukiskan sesuatu sehidup-hidupnya, seperti ruang, alam, atau keindahan wajah seseorang. Nah, kemarin sudah Ibu menghimbau kamu untuk memperhatikan atau mengamati sosok kedua orang tuamu. Baiklah, dengan kata lain, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu, seperti benda, orang, tempat sesuai objek yang sebenarnya. Nah, perhatikan gambar di sini. Ini ada objek bunga ya. Kalau kita lihat, bunga ini warnanya sangat cantik, bentuknya juga, kemudian warnanya beragam. Sedangkan di gambar kedua, perhatikan, ini objeknya adalah sosok manusia. Lihat, bisa kita lihat bentuk wajahnya, bentuk badannya, dan apa yang dia kenakan atau pakai. Nah, sedangkan gambar ketiga ini sepertinya bumbu ya, atau rempah. Ada gula, Ibu lihat, ada garam mungkin, atau penyedap rasa. Oke, kita lanjut. Jadi tiga-tiga ini bisa dijadikan sebagai objek untuk penulisan teks deskripsi. Perhatikan beberapa contoh kalimat deskripsi dalam teks yang berjudul Bunga Melati berikut ini. Iya, perhatikan. Bunga melati merupakan jenis tanaman bunga yang banyak orang kenal karena harumnya. Karena apa?
Karena bunga melati memiliki memiliki keharuman itu yang memang berbeda dengan jenis bunga lainnya. Dia punya ciri khas dari segi harum. Yang kedua, bunga melati berwarna putih. Lihat, ini warnanya putih, bersih. Bentuk mahkotanya sedikit lonjong dan kecil mungil. Kemudian perhatikan lagi contoh kalimat deskripsi tentang bunga melati, bahwa bunga melati itu memiliki mahkota yang sangat lembut dan halus serta wangi. Selanjutnya, mahkota bunga melati ada 7 dan berlapis. Susunannya datar dan menyirip saling berhadapan, menjadikan bunga ini sangat indah. Ya, coba lihat gambar yang ada di pojok kanan atas ya. Selanjutnya, kalimat deskripsi tentang bunga melati, tentang daun bunga melati yang berbentuk oval atau bundar telur. Pangkal daunnya berbentuk lingkaran yang indah, dan semakin ke ujung bentuknya semakin runcing. Ya, bisa kamu amati. Ingat, kemarin salah satu cara untuk bisa menulis kalimat deskripsi, kita sering-sering mengamati sesuatu atau mengamati objek yang akan kita deskripsikan. Selanjutnya, pada bagian pinggir daun melati sedikit bergelombang. Bergelombang itu seperti melengkung dia, dan permukaannya sedikit berkerut, semakin indah ketika tertiup angin. Ini adalah contoh-contoh kalimat deskripsi tentang bunga melati. Kemarin juga kita bahas ya. Dengan menggunakan kalimat deskripsi, gambaran sebuah objek menjadi lebih jelas dan menarik. Pembaca akan mendapatkan kesan emosional atau perasaan tertentu setelah membaca rangkaian kalimat deskripsi dalam sebuah teks. Misalnya, kalau orang mau mendeskripsikan tentang tempat yang namanya pemakaman atau kuburan, ada unsur perasaan tertentu di situ. Ada perasaan sedih misalnya, perasaan berduka. Atau misalnya kita mau mendeskripsikan tempat suasana pesta, ada kesan emosional atau perasaan di situ. Ada mungkin perasaan bahagia, ramai, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ini bahkan pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri terhadap situasi kondisi objek tertentu. Inilah informasi yang ada di dalam teks deskripsi. Kita memasuki ciri-ciri teks deskripsi. Jadi, berdasarkan informasi di atas,